Bapak dan Ibu. Yang terhormat Bapak Aditya Nugraha, Head of IDX Inkubator Bursa Efek Indonesia Pusat. Yang saya hormati Bu Yuniar, sebagai Kepala Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Kalsel. Selamat siang, Pak. Bapak, Ibu, pengurus dan anggota asosiasi dan himpunan pengusaha berbagai sektor di Kalimantan Selatan. Kemudian para peserta webinar yang berbahagia. Selamat datang di webinar layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis TI dan papan akselerasi Bursa Efek Indonesia. Perkembangan industri pasar modal di Kalimantan Selatan per Juni 2020, investor pasar modal di Kalimantan Selatan meningkat 66% menjadi 30.666 investor. Peningkatan investor di Kalimantan Selatan lebih tinggi daripada peningkatan investor secara nasional, di mana secara nasional 50,43% year on year. Tipe investor di Kalimantan Selatan adalah investor bukan trader. Terbukti dari jumlah kepemilikan saham di Kalimantan Selatan sebesar 40,89 triliun atau 93,32% dari total kepemilikan saham se-Kalimantan. Rata-rata bulanan transaksi saham di Kalimantan Selatan pada tahun 2020 dari Januari sampai bulan Juni adalah sebesar 525,64 miliar per bulan. Artinya meningkat sebesar 41,14% dibandingkan dengan rata-rata bulanan transaksi saham tahun 2019. Bapak Ibu yang berbahagia, tujuan kegiatan webinar Equity Crowdfunding dan Papan Akselerasi Bursa Efek Indonesia adalah di mana di kala pandemi ini para pengusaha dihadapkan pada tantangan dalam menjalankan usahanya, termasuk dalam kaitan memperoleh pendanaan usaha. Kemudian melalui POJK nomor 37 garis miring POJK 04 garis miring 2018 tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi, terdapat peluang bagi pengusaha termasuk startup company untuk memperoleh alternatif pendanaan melalui mekanisme equity crowdfunding berbasis TI. Saat ini, terdapat 3 equity crowdfunding yang telah memperoleh izin dari OJK, antara lain PT Santara Daya Inspiratama, nama platformnya Santara, kemudian PT Investasi Digital Nusantara dengan nama platform Viser, dan PT Prodana Teknologi Indonesia dengan nama platform Prodana. Selain ketentuan equity crowdfunding yang diterbitkan OJK, Bursa Efek Indonesia juga telah menerbitkan ketentuan terkait pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham di papan akselerasi pada pertengahan 2019 lalu. Equity crowdfunding dan papan akselerasi Bursa Efek Indonesia diharapkan dapat menjadi opsi-opsi pendanaan bagi para pengusaha berbagai sektor di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya di kala pandemi saat ini. Setelah mendapatkan pemaparan dari OJK ini dan Bursa Efek Indonesia yang akan dilakukan sebentar lagi, diharapkan seluruh peserta yang sebagian adalah pengusaha dapat mencoba mengakses platform equity crowdfunding yang telah berizin dari OJK dan juga menggali lebih jauh potensi penerbitan saham di papan akselerasi Bursa Efek Indonesia ke depannya. Demikian sebagai pembukaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan dari narasumber. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahim. Terima atas kasih sambutannya. Pak Imsa atas sambutannya. Bapak Ibu mungkin saya nggak bisa berlama-lama nanti, izin live ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Imsa.
Bapak Ibu, mari kita Terima kasih banyak Pak Indra. masuk ke sesi utama pada siang hari ini, yaitu pemaparan materi oleh OJK dan pemaparan materi oleh Bursa Efek Indonesia. Untuk sesi pertama, pemaparan akan disampaikan oleh Bapak Ali Ridwan, Pasar Modal OJK Kantor Regional Kalimantan. Kepada Bapak Ali Ridwan, silakan. Terima kasih, Mas Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, kedengeran ya? Kedengeran, Pak. Mudah-mudahan kedengeran. Ya, oke. Jadi sebelum saya memaparkan ke slide dulu, saya mau cerita nih ya. Ini kan banyak orang yang nggak bisa keluar, nggak bekerja gitu kan. Kemudian kebanyakan semua aktivitas dilakukan di dalam daring melalui jaringan seperti itu. Nah, mungkin platform yang sudah familiar dengan kita, saya Ibu tuh sudah Bukalapak, Tokopedia, Gojek, apalagi untuk yang pasar modal ada macam-macam ya, ada Investri, ada Bareksa dan sebagainya. Nah, itu semua platform kita sebut sebagai kalau sebenarnya turunan equity crowdfunding ini turunan dari POJK nomor 13. Kita kenal sebagai inovasi keuangan digital. Nah, macam-macam tuh. Di situ fungsinya macam-macam. Ada yang fungsinya untuk investasi, ya, ada yang untuk pembayaran, ada yang untuk membeli produk. Nah, kita khusus equity crowdfunding atau layanan turun dana melalui sikat menjadi layanan urun dana saja, itu merupakan fungsi raising fund atau kita ingin mendapatkan dana yang akan kita putar di dalam suatu usaha. Selama ini kan kalau UKM mungkin mendapatkan dana selain modal sendiri ya, mungkin selain modal sendiri juga melalui kredit ya, mungkin bisa melalui kredit bank atau BPR dan sebagainya. Tetapi dengan adanya layanan urun dana ini, kita coba bisa nggak masyarakat ikut berpartisipasi memberikan modal kepada UMKM. Seperti itu. Kalau yang selama ini perusahaan-perusahaan besar kan dia bisa melalui IPO atau initially public offering atau kita kenal sebagai istilah go public. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah umum di bursa, sahamnya bisa listing di bursa, kemudian dana masyarakat bisa masuk. Nah, ini tentu saja UMKM bisa nggak nih? Kebetulan OJK juga memikirkan hal tersebut. UMKM yang mungkin skala ekonominya masih sangat terbatas, tetapi dia tidak melalui bursa, makanya kita sebut sebagai layanan urun dana, dan kita juga kecualikan sebagai proses penawaran umum. Jadi mungkin Bapak Ibu semua sudah ada bayangan ya gimana apa itu layanan urun dana. Dia adalah satu wahana untuk mendapatkan modal bagi UMKM. Kemudian juga wahana investasi bagi pemodal. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian kita coba masuk ke slide ya. Kita mungkin nanti saya lebih suka tanya jawab karena ini materinya memang lebih ke legal matters atau hal-hal yang bersifat peraturan seperti itu. Jadi ada beberapa
agenda. Di sini kita bagi menjadi 4. Pertama, latar belakang pengaturan equity crowdfunding atau layanan urun dana, pengaturan equity crowdfunding di Indonesia, kemudian pokok-pokok POJK nomor 37, kemudian pengawasan dan perkembangan equity crowdfunding. Seperti itu. Mudah-mudahan karena ini kita bagi 2 ya dengan Pak Aditya, jadi mungkin kita agak cepat aja. Materinya ada 2. Oke, next. Nah, ini seperti yang telah saya singgung bahwa saat ini kita sebut sebagai era industri 4.0, sehingga semua aktivitas bisnis, proses bisnis, model bisnis itu sangat rely on atau mengandalkan kemajuan teknologi informasi. Keuntungannya adalah memudahkan masyarakat akses produk keuangan. Kemudian juga kita lihat bahwa banyak sekali bentuk-bentuk usaha baru ya yang kita sebut startup bisnis yang modal dari pasar modal. Mungkin kita coba melalui pasar modal. Oke, next. Ini pengaturannya kita simpangi dari Undang-Undang Pasar Modal. Jadi penawaran sahamnya itu bukan merupakan proses penawaran umum. Karena nanti ada banyak kriteria tuh yang harus kita sebut penawaran umum itu seperti apa di sini. Penawaran umum, kalau penawaran saham itu dilakukan jangka waktunya paling lama 12 bulan. Kemudian total dana yang dihimpun paling banyak, jumlah pemegang saham penerbit tidak lebih dari 300 pihak. Kemudian juga jumlah modal disetor penerbit tidak lebih dari 30 miliar. Jadi nanti kira-kira UMKM yang akan mendaftarkan sahamnya di platform yang tadi sudah disebutkan ada 3, ada Santara, Co-ID, ada Bizer, ada Crowdana, itu seperti ini syaratnya. Next. Nah, ini ruang lingkup pengaturannya ya. Ini ada beberapa pihak di sini. Ada penyelenggara layanan equity crowdfunding yang sudah ada izinnya 3 tadi. Ada layanan equity crowdfunding, ada penerbit. Penerbit adalah UMKM-nya yang melakukan listing, kata analoginya listing lah, atau mendaftarkan ke platform penyelenggara. Kemudian juga ada investor di sini. Ada investor. Next. Ini akan lebih mudah kalau Bapak Ibu coba browsing, sambil browsing ya, nanti sambil browsing di website para penyelenggara yang telah disebutkan tadi. Jadi kelembagaan dan perizinan penyelenggara ini harus berupa PT. Harus berupa PT. Jadi kalau saya membayangkan misalkan di Kalsel ini ada PT yang memang bergerak di bidang pengembangan IT, itu bisa tuh mengajukan izin sebagai penyelenggara. Kemudian modalnya paling tidak ada 2,5 miliar. Kemudian juga ada pelaporan, ada yang paling penting adalah SDM, modal SDM. Dia mengerti bidang IT dan keahlian melakukan review atas penerbit.
Kemudian juga tentu saja ada izin, karena begini, penyelenggara itu kan dia menampung UMKM yang akan listing. Jadi UMKM yang butuh dana, dia listing di penyelenggara tersebut, katakanlah di Santara, kemudian Santara akan menawarkan ke masyarakat. Nah, kalau Bapak Ibu sempat browsing gitu, ada macam-macam tuh, ada usahanya di bidang kuliner, ada di bidang transportasi, ada di bidang properti dan sebagainya. Nanti di situ disebutkan modal yang dibutuhkan, kemudian jangka waktunya, sehingga nanti bisa berupa cepet-cepetan. Siapa yang duluan dia bisa invest di situ, seperti itu. Dan nanti di situ juga ada model pembagian dividennya berapa lama, seperti itu. Next. Nah, ini tadi layanannya, jangka waktu penawarannya itu pendek, cukup pendek ya, hanya 12 bulan. Bisa satu kali penawaran atau satu kali atau beberapa kali penawaran. Kemudian nilai penawarannya maksimal 10M. Misalkan UMKM-nya butuh modal, itu maksimal dia bisa 10 miliar. Kemudian masa penawaran, tiap penawaran itu paling lama 60 hari. Jadi mungkin bisa bertahap 60 hari sampai setahun. Kemudian batasannya, penerbit hanya bisa melakukan penawaran saham melalui satu penyelenggara dalam waktu yang bersamaan. Jadi nggak bisa misalkan UMKM itu daftar di Santara atau dia secara simultan juga mendaftar di BISHARE, nggak bisa. Jadi dia hanya satu listingnya di Santara atau di BISHARE atau di Crowdana, hanya 3 pilihan itu saja. Jadi nggak boleh double-double. Kemudian pembatalan penawaran bisa dilakukan sebelum berakhirnya masa penawaran saham. Tapi biasanya di situ ada dendanya. Kemudian penawaran batal demi hukum jika minimum dana tidak terpenuhi. Misalkan butuhnya sekian M tapi tidak terpenuhi, ya bisa batal, dianggap batal demi hukum. Seperti itu. Nah, kalau penerbit ini seperti yang telah saya jelaskan tadi, penerbit ini adalah UMKM-nya. Dia akan melakukan penawaran saham. Kewajibannya pertama, dia tentu saja ada legal dokumen ya, dokumen-dokumen hukum yang disampaikan, kemudian juga ada dokumen-dokumen rencana bisnis. Di sini ada macam-macam. Di sini ada akta pendirian, jumlah penawaran, tujuan penggunaannya untuk apa, kemudian rencana bisnisnya, kebijakan dividennya, misalkan mau dibagi setiap 6 bulan atau setahun, seperti itu. Kemudian menyampaikan laporan keuangan yang disusun. Di sini harus ada di sini nih. Persyaratan penerbit juga merupakan PT ya di sini, atau persyaratan terbatas yang bukan bersifat konglomerasi, jadi single entity dia, bukan merupakan anak perusahaan atau perusahaan TBK, juga perusahaan yang kekayaannya juga lebih dari 10M, enggak, karena kita mengkhususkan peraturan ini ke UMKM, seperti itu. Penerbit juga menyampaikan laporan tahunan ke OJK dan mengumumkan kepada masyarakat melalui penyelenggaranya. Biasanya di websitenya penyelenggara itu ditampilkan tuh, Ada pengecualian pelaporan juga bisa. Penerbit dapat meminta OJK untuk dibebaskan dari kewajiban penyampaian dan pengumuman laporan tahunan jika memenuhi kondisi tertentu. Oke, next. Nah, pemodal itu tentu saja orang perseorangan ya bisa, kemudian badan hukum juga bisa. Siapa aja, biasanya kalau kita membeli saham
UMKM itu harus punya ilmunya juga, bukan karena kan kita memberikan dana ya kepada perusahaan seperti itu. Ini dia harus punya kemampuan analisis risiko terhadap saham, terhadap bisnisnya juga. Jadi kalau menurut saya pemodal itu harus paham risiko bisnis yang akan diinvestasikan. Kalau misalkan masuk ke bisnis properti ya dia harus tahu analisa risikonya. Karena ini langsung real ke sektor real nih, ke sektor UMKM. Kemudian juga dia kalau untuk menjadi pemegang saham mayoritas, dia harus punya penghasilan 500 juta per tahun untuk mendapatkan 5% maksimum investasi di situ. Kalau dia mau berinvestasi lebih dari itu, dia pendapatannya katakanlah 10%, maksimum 10% itu dari penghasilan. Jadi nggak semuanya uangnya dia dimasukkan ke situ. Jadi kita batasi karena setiap investasi itu kan ada risiko di sini. Pengecualian untuk badan hukum dan pihak yang mempunyai pengalaman berinvestasi di pasar modal harus dibuktikan dengan kepemilikan rekening efek. Jadi yang sudah punya SID ini bebas nih, tidak dibatasi nilai maksimum investasinya. Ini mungkin filosofinya adalah untuk perlindungan ya, perlindungan risiko, perlindungan pemodal juga sebenarnya di sini. Semakin dia pandai analisanya, dia semakin punya fleksibilitas untuk berinvestasi di satu bisnis tertentu di sini, di layanan urun dana seperti itu analisa rasionya, alasannya. Oke, next. Selanjutnya pengawasan ya dan perkembangan. Ini kan karena layanan urun dana itu merupakan produk pasar modal. Karena di OJK ini kan ada 3 kompartemen nih sebenarnya, ada perbankan, ada pasar modal, ada IKNB. Nah kebetulan untuk layanan urun dana ini merupakan produk pasar modal, maka pengawasannya itu di bawah Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B. Ada task force atau satuan tugasnya di situ yang memang berkecimpung di bidang equity crowdfunding. Nah ini cerita aja, sampai dengan Juni 2009 ada 9 calon penyelenggara yang telah mengajukan izin. 1 calon mengundurkan diri dengan alasan tidak dapat memenuhi ketentuan batasan modal. Memang kan bisnis ini kan memang perlu modal yang kuat, terutama investasi di bidang teknologi informasi ya. Kemudian batas waktu pengajuan izin bagi penyelenggara yang telah melakukan kegiatan sebagai penyelenggara layanan urun dana adalah 30 Juni 2019, 6 bulan setelah POJK itu diundangkan. Next. Nah, tentu saja karena ini menyangkut uang ya, menyangkut lalu lintas uang, sehingga tentu saja harus ada program anti money laundering atau anti pencucian uang. Makanya di dalam ketentuan APU PPT di sektor jasa keuangan berlaku setelah 4 tahun terhitung sejak POJK diundangkan. Namun demikian, salah satu dokumen perizinan yang wajib disampaikan ke OJK adalah adanya standar prosedur, ada SOP, terkait penerapan program anti pencucian uang. Dan yang lebih melegakan kita, ini karena saham yang ditransaksikan di dalam layanan urun dana itu sifatnya sama dengan saham yang ada di bursa efek, berupa saham tanpa warkat atau scriptless, sehingga ada kerjasama dengan
Kastodian Sentral Efek Indonesia. Saham-saham yang bersifat scriptless itu disimpan di KSEI atau Kastodian Sentral Efek Indonesia. Dan saya kira ini sangat aman ketimbang kalau menyimpan saham-saham itu berupa kertas atau warkat. Kalau scriptless kan yang penting kita punya SID, punya akun, seperti itu. Sama kalau kita punya saldo OVO itu kan juga scriptless kan, elektronik. Aman selama akun kita tidak dibajak, seperti itu. Ini kira-kira seperti itu analoginya. Saham kita juga berupa saham elektronik. Akun kita selama tidak dibajak, kita aman di situ. Kemudian adanya pengakuan asosiasi dari OJK. Adanya kewajiban bagi penyelenggara untuk terdaftar sebagai anggota asosiasi. Meskipun saat ini belum ada asosiasi yang khusus equity crowdfunding atau layanan urun dana, karena baru 3 nih. Baru 3, jadi mungkin belum dianggap banyak ya. Kalau sudah banyak, mungkin kita wajibkan seperti itu. Kalau asosiasi itu kan biasanya anggotanya kan banyak ya, seperti teman-teman yang ada di Kalsel ini kan ada HIPMI Kindo, ada Japnas dan sebagainya, itu kan anggotanya banyak, sehingga harus memang masuk di suatu asosiasi. Nah, untuk yang layanan urun dana atau equity crowdfunding karena baru 3, maka belum ada di sini. Next, selanjutnya. Nah, ini contoh aja. Contoh wajah dari website yang sudah punya izin di sini. Di sini ada BizShare. Nanti Bapak Ibu, teman-teman semua bisa browsing ya. Dan aplikasinya bisa diinstal di Google Store ya, apa namanya? Play Store ya. Di Play Store itu. Saya juga sudah di HP saya sudah ada Santara aplikasi. Bapak Ibu nanti bisa daftar dan coba-coba sambil lihat-lihat ini usahanya apa aja di situ. Ada usaha makanan, kuliner, ada usaha transportasi, ada usaha properti, macam-macam. Saya kira sementara itu dulu, nanti kita sambung dengan proses tanya jawab ya, supaya lebih nendang lagi, karena waktunya juga sudah ini ya, jatah saya sudah habis. Saya ucapkan terima kasih. Mulai itu saya kembalikan ke MC atau moderator nih, Mas Ilmi. Baik, terima Silakan. kasih Pak Ali Ridwan atas pemaparannya yang sangat jelas. Untuk sesi pertanyaan, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan atau kita poll di akhir saja Pak ya, setelah pemaparan materi dari Pak Aditya. Mungkin langsung saja kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu pemaparan terkait papan akselerasi Bursa Efek Indonesia oleh Pak Aditya Nugraha. Kepada Pak Aditya Nugraha, kami persilakan. Ya, suara saya cukup jelas ya, Mas Hilmi? Jelas. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak sekalian. Perkenalkan, saya Aditya Nugraha dan saya menjabat sebagai kepala unit yang membawahi pengembangan startup dan UKM. Dan hari ini saya ucapkan terima kasih, merupakan kehormatan buat saya diundang dalam sesi siang ini, sehingga bisa sharing ya beberapa inisiatif yang kami coba upayakan dalam rangka mengembangkan ekosistem startup dan UKM di Indonesia along with OJK. Boleh tolong slide saya di-share kepada panitia.
Di screen saya masih loading. Kita tunggu sebentar dulu ya, Ibu Bapak sekalian. Baik, alhamdulillah udah keluar screen-nya. Jadi Bapak sekalian, boleh next? Atau ya, next? Ya. Nah, saya di sini akan coba brief secara singkat ya mengenai struktur pasar modal Indonesia. Jadi kalau kita lihat di kanan atas, di situ ada regulasi dan infrastruktur, Bapak sekalian. Nah, di Indonesia, otoritas tertinggi yang mengatur mengenai industri keuangan, termasuk di dalamnya pasar modal, adalah Otoritas Jasa Keuangan. Kami di bawahnya bersama KPEI dan KSEI merupakan SRO atau Self-Regulatory Organization. BEI dalam hal ini kapasitasnya kami merupakan SRO atau regulator yang memiliki kewenangan untuk bagaimana menciptakan pasar yang wajar, teratur, dan efisien. Bagaimana manifestasinya? Kami melakukan nih, Bapak sekalian. Kami melakukan fit and proper test. Kami melakukan evaluasi perusahaan-perusahaan yang mereka ingin mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Kami juga siapkan infrastruktur perdagangannya, dan kami juga atur bagaimana trading mekanismenya di secondary market. Lalu ada kawan-kawan kami dari KPEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Nah, KPEI ini merupakan lembaga yang menjamin bahwa tidak akan terjadi gagal serah baik saham maupun uang ketika terjadinya transaksi. Karena hari ini mekanisme transaksi di pasar sekunder kita ada T+2, jadi ketika transaksi hari ini, maka T+2 kemudian baru settlement itu dilakukan. Nah, ini ada potensi terjadi gagal serah baik saham maupun uang. Dan yang terakhir ada kawan-kawan kami dari KSEI, yaitu Custodian Central Efek Indonesia. Tadi sangat baik sekali di-mention oleh Pak Ali Ridwan, bahwa saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia itu juga berbentuk scriptless atau tanpa wakat, sehingga disimpan di dalam KSEI. Nantinya ketika perusahaan ibu bapak sekalian melakukan IPO dan mencatatkan sahamnya di bursa, kan day to day ada aktivitas perdagangan. Nah, untuk memudahkan nanti kalau, yuk kita mau panggil nih, RUPS, mana daftarnya? Bisa nanti dapatkan melalui sistem yang disediakan oleh KSEI. Begitu juga ketika perusahaan kita ingin bagi dividen, yang merupakan porsi laba yang didistribusikan kepada para investor atau para pemegang saham. Nanti tinggal ditransfer kepada rekening KSEI, KSEI nanti yang akan mendistribusikan kepada para investor melalui rekening dana mereka. Nah, ini sekilas tentang OJK, BEI, KPI, dan KSEI. Lalu ada lembaga dan profesi penunjang, ada underwriter di situ yang akan menjadi penjamin pelaksana ekuisi sehubungan dengan hajatan IPO perusahaan kita. Lalu ada kantor akuntan publik sebagai pihak independen yang akan memeriksa laporan keuangan kita itu disajikan wajar atau tidak sesuai dengan accounting standards. Lalu ada konsultan hukum yang akan memberikan legal opinion, apakah perusahaan kita nih, apakah calon emiten atau perusahaan tercatat yang akan masuk bursa ini sah nggak sih mereka beroperasi di Indonesia? Ada aset-aset yang dijaminkan nggak? Nah, dapat nggak nih perusahaan waiver atau lampu hijau dari krediturnya? Dan lain sebagainya, sehingga perusahaan ini tidak akan mendapatkan
isu hukum pada kemudian hari sehubungan dengan rencana IPO. Lalu ada notaris di situ yang akan ngecek nih perjanjian-perjanjian antara perusahaan dengan para pihak-pihak di luar. Lalu ada perusahaan dan investor. Nah, perusahaan ini adalah tadi ya, perusahaan yang membutuhkan dana sehingga mereka menerbitkan efeknya. Dan ada investor yang mereka kelebihan likuiditas dan mereka ingin menginvestasikan sebagian uangnya di dalam capital market. Dalam hal ini, kami dari regulator berupaya untuk menjaga public interest. Demikian sekilas, next. Nah, ini Ibu Bapak sekalian yang ingin saya highlight. Ini kurang lebih helikopter view tentang ekosistem yang ada di capital market kita, dan kami bersama OJK kita berkolaborasi terus bagaimana supaya ekosistem ini tumbuh kembang dengan baik. Jadi Bapak sekalian, kalau kita lihat di kanan atas ada tulisan perusahaan di bawah aset 250 miliar rupiah. Apa maksudnya? Jadi OJK telah mengeluarkan POJK nomor 53 pada tahun 2017. Ini mengatur tentang perusahaan dengan aset skala kecil menengah yang mereka ingin IPO, namun membutuhkan beberapa liniasi. Nah, yang dikategorikan sebagai perusahaan aset skala kecil dan menengah, yaitu perusahaan yang asetnya itu di bawah 250 miliar rupiah. Lalu di kanan bawah ada equity crowdfunding, tadi yang sudah dijelaskan dengan sangat komprehensif sekali oleh Pak Ali. Jadi kedepannya kami juga punya roadmap ya, punya mimpi bahwa perusahaan-perusahaan UKM ataupun startup yang mereka melakukan fundraising di dalam equity crowdfunding platform, mereka pada akhirnya bisa didorong untuk melakukan IPO. Mereka pada akhirnya bisa kita dorong nih untuk masuk ke pasar modal yang lebih mature. Paling tidak kita coba arahkan ke papan akselerasi. Lalu ada Index Incubator di sebelah kiri bawah. Nah, ini adalah program incubation program yang kami coba siapkan kurikulumnya untuk mengakselerasi persiapan IPO bagi perusahaan-perusahaan, bagi para entrepreneur yang mereka hari ini sudah di tahap one below IPO proses itself. Dan dengan mengikuti program-program ini, harapannya mereka juga bisa IPO pada akhirnya dan masuk ke papan akselerasi. Dan tadi Pak Ahimsa juga sudah mention, kami tahun 2019 pertengahan sudah launching peraturan papan akselerasi, dan di Oktober juga kami sudah launching peraturan perdagangannya. 2020 Januari sudah ada tenannya di papan akselerasi pertama, yaitu PT Turindo Guide Indonesia Tbk, sebuah startup yang bergerak di bidang travel package, dan sampai saat ini sudah ada sekitar 4 perusahaan tercatat yang mencatatkan sahamnya di papan akselerasi. Oke, next. Next. Baik, ini Ibu Bapak sekalian beberapa keuntungan, beberapa manfaat dengan menjadi perusahaan yang IPO. Tentu mendapatkan pendanaan tanpa batas. Artinya apa? Saya ingin meng-highlight bahwa perusahaan yang IPO, perusahaan yang pada akhirnya masuk bursa, ini bukan merupakan journey terakhir. Justru ini menjadi starting point perusahaan Ibu Bapak sekalian mendapatkan fuel berupa dana segar dari masyarakat, sehingga perusahaan kita nantinya bisa take off, bisa scale up bisnisnya. Nah, pada masa mendatang ketika perusahaan akan melakukan ekspansi, akan melakukan diversifikasi produk misalnya, dan membutuhkan lagi suntikan dana masyarakat, selama kita bisa menunjukkan performa yang bagus, selama kita bisa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, publik akan terus setia untuk mendukung perusahaan. Karena apa? Secara prinsip mereka juga menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Lalu saya akan skip ke mempercepat penerapan GCG. Jadi dulu waktu saya sekolah, riset saya adalah tentang GCG, Bapak sekalian. Nah, mostly perusahaan di Indonesia itu berangkat dari perusahaan-perusahaan
family owned business, perusahaan-perusahaan keluarga yang didirikan oleh generasi pertama. Nah, lalu generasi keduanya mereka sekolah ke luar negeri, selesai mereka kembali ke Indonesia, dan mereka pada akhirnya melanjutkan bisnis yang sudah dirintis oleh generasi pertama tadi. Nah, generasi kedua ini mereka menjadi direksi, menjadi eksekutif. Adapun generasi pertama yang sebelumnya telah jatuh bangun membangun bisnis, mereka menjadi komisaris atau menjadi pengawas. Adanya hubungan afiliasi antara pengawas dengan antara komisaris dengan direksi itu dapat menyebabkan pengawasan tidak independen. That's why perlu ada mekanisme good corporate governance. Kami mempersyaratkan tuh adanya komisaris independen. Kami juga mempersyaratkan adanya komite audit. Lalu kami juga minta laporan keuangan harus diaudit dan dilaporkan secara berkala. Ini dalam rangka untuk menjaga lalu ada juga di situ likuiditas untuk founder, karyawan, dan investor. Saya coba analogikan, misalnya nih, sekarang kita di Indonesia sudah ada paling tidak 4 unicorn, startup yang sudah valuasinya mencapai di atas $1 billion. Dan saya menjadi karyawan yang memiliki porsi saham di perusahaan tersebut. Tapi ketika saya ingin mencairkan saham tersebut menjadi bentuk cash, kemana saya harus lepas kalau tidak ada secondary marketnya? That's why ketika perusahaan itu go public dan saya ingin melikuidasi saya punya shares, nah itu bisa sangat mudah. Lalu ada juga insentif pajak, nanti akan ada penjelasannya di slide selanjutnya. Mendapatkan mitra usaha strategis, baik ibu bapak sekalian, kalau kami, ya, saya punya mertua orang Bandung. Di Bandung itu ada salah satu produsen kursi yang biasa digunakan di perkantoran, merek Chitose namanya. Nah, ini brand atau PT Chitose ini setelah dia IPO, ya, mendapatkan mitra strategis dari Jepang, sehingga mereka bisa melakukan meningkatkan mereka punya revenue, mereka punya network. Jadi after being a listed company, itu kita unlocking nih potensial bisnis yang sebelumnya kita nggak terpikir. Lalu yang terakhir saya ingin highlight di sini juga IPO merupakan strategi exit yang optimal untuk founder dan investor. Ini biasanya buat para venture capital yang nature bisnisnya mereka memang memberikan initial investment kepada startups dan SMEs. Oke, next. Baik Bapak sekalian, saya akan coba ulas sedikit tentang manfaat pajak, insentif pajak setelah go public. Jadi perusahaan-perusahaan yang mereka IPO, yang mereka sudah go public gitu ya, dan mereka memenuhi certain kriteria seperti mereka memiliki public float atau saham yang dimiliki oleh publik yang tidak dimiliki oleh pengendali dan pemegang saham utama sebesar 40%. Jadi kalau 100% saham, itu kriteria pertama. Lalu yang kedua, total sahamnya itu dimiliki oleh lebih dari 300 pihak. 300 pihak ini merupakan threshold perusahaan dikatakan sebagai perusahaan publik. Dan setiap pihak yang memiliki saham-saham tersebut itu di bawah 5%, serta kondisi ini terpenuhi selama 183 hari kalender atau setengah tahun ya, mereka entitled untuk tahun 2019 ya, mereka itu entitled untuk mendapatkan pada beberapa briefing adalah 20%. But once kita memenuhi tadi beberapa kriteria, kita entitled tuh untuk mendapatkan tax saving 5%. Bagaimana untuk pembuktiannya? Tadi kita nanti bisa, kita manajemen maksudnya, bisa koordinasi dengan KSEI. KSEI kita minta dong daftar perusahaan, daftar pemegang saham perusahaan kami yang
ada di dalam database KSEI supaya kami bisa klaim tax saving perusahaan. Nah, untuk tahun pajak 2020-2021 itu pemerintah ada kebijakan, jadi untuk tarif pajak badan basic rate-nya itu diturunkan dari 25 menjadi 22%. Adapun tax saving-nya itu turun, tadinya 5% nih, 25 ke 20, tapi untuk 2 tahun ke depan itu turun hanya 3%. Sebelumnya 5 menjadi 3%, tapi in absolute numbers of percentage itu menjadi lebih rendah. Tadinya 20%, sekarang menjadi 19%. Adapun untuk tahun 2022 diturunkan lagi, tarif dasarnya menjadi 20% dan tax saving rate-nya itu 3%, sehingga kalau ada yang memenuhi kriteria ini, mereka membayar 17%. Nah, ini beberapa tax insentif untuk perusahaan. Gimana untuk perorangan? Oke, sekarang kalau untuk perorangan, tarif pajak perorangan atau PPH ya, tarif PPH, tarif pajak penghasilan di Indonesia untuk perorangan itu progresif. Rentangnya itu dari 5% sampai 30% tergantung dari berapa pendapatan tahunan seorang karyawan. Dan kalau perusahaan ini go public dan mencatatkan saham di bursa, maka tarif pajaknya itu hanya 0,1% dari bruto, dari nilai transaksi. Artinya ketika kita melakukan penjualan saham senilai 1 miliar rupiah, katakan, maka kita di secondary market itu hanya dikenakan 0,1% final. Itu dipotong oleh bursa dan disetorkan langsung ke DJP. Adapun tadi, kalau belum perusahaan go public, misalnya ini Adit, saya sebagai pemilik PT ABC dan belum TBK. Dan saya ketika membeli saham, saya mendapatkan saham di harga 1 juta per saham, dan ketika saya jual kembali kepada another investor, saya jual di harga 1.300.000 per saham. Nah, 300.000-nya itu menjadi taxable dan terutang akan dibayarkan pada akhir tahun. Nah, ini bawah. Nah, perbedaannya dapat kita cermati bahwa tarif pajak di secondary market di bursa itu sangat efisien. Adapun bagi para founder ada tambahan hanya sebesar 0,5% yang dibayarkan di awal. Jadi itu Bapak sekalian sekilas mengenai tax incentives. So basically yang mau saya highlight adalah ketika menjadi perusahaan go public, baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi owner, itu mendapatkan benefit dari aspek perpajakan. Oke, next please. Oke, ini beberapa program atau capacity building yang kami sediakan untuk para perusahaan yang masuk bursa. Pak, saya mau masuk bursa nih Pak, tapi saya mau IPO dan saya mau masuk bursa, but somehow saya takut perusahaan saya tidak akan bisa comply dengan regulasi yang di capital market, either peraturan OJK maupun peraturan bursa itu sendiri. Don't worry, kami ada kalau di bank ya, mungkin kita akan lihat dengan nama account officer. Kalau di bursa kami menyebutnya sebagai person in charge, 1% in charge yang akan day-to-day monitor perusahaan ibu bapak sekalian, baik dari aspek financial performance maupun dari sisi compliance. Kami akan coba jaga perusahaan ibu bapak sekalian supaya bisa tetap comply. Kalau ada kewajiban yang mau jatuh tempo nih, seperti penyampaian laporan keuangan, maka sebelum kalau ada peraturan baru yang terbit, baik dari peraturan OJK maupun peraturan bursa, kami akan lakukan sosialisasi. That's why jangan khawatir ketika go public. Dan di sini saya satu yang ingin saya highlight adalah pelaksanaan CEO networking, ya. Jadi setiap tahun Bursa Efek Indonesia itu kami melakukan CEO networking roundtable event, ya, ketika kondisi belum pandemi seperti hari ini.
kita undang tuh para CEO perusahaan-perusahaan yang masuk di bursa untuk mereka bisa mingle dalam sebuah forum. Hadir di situ Bapak Presiden, Pak Menko, Menko Perekonomian, Ibu Menteri Keuangan, Bapak Gubernur BI, dan Ketua OJK, Ketua Dewan Komisioner OJK, untuk apa? Memberikan outlook, memberikan pandangan kepada para pebisnis, ya, kepada pelaku industri terkait dengan apa nih kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dan pada forum itu kapasitas dari seorang CEO ini diuji ketika mereka harus mingle dengan CEO perusahaan lain dan berupaya menjalin kolaborasi bisnis. Oke, itu singkat tentang listing service. Next, please. Oke, nah ini proses pencatatan di Bursa Efek Indonesia. So basically saya akan singkat aja di sini karena waktu. Ada tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini dimulai dengan merapi-rapikan dokumen, ya, baik dokumen audit laporan keuangan kita yang nantinya akan diaudit, dan dokumen legal seperti anggaran dasar, lalu perjanjian-perjanjian, izin-izin. Nah, itu semua disiapkan supaya nantinya masuk pihak independen yang akan melakukan audit dan mereka bisa memberikan opini. Nantinya semua dokumen ini akan dijahit oleh underwriter menjadi sebuah prospektus. Nah, prospektus ini nanti yang akan disampaikan secara paralel kepada OJK dan kepada bursa. Kami akan melakukan penelaahan. Nanti akan berkorespondensi dengan underwriter sebagai penjamin pelaksana emisi. Ya, kami akan menanyakan, Pak, ini tahun 2020 kok revenue Bapak setahun mengalami metode lain sih. Kita akan melakukan penelaahan atas data yang disampaikan. Just want to make sure bahwa perusahaan ini investable untuk para publik nantinya. Lalu akan ada tahap melakukan marketing. Nah, di sini perusahaan melakukan book building untuk pembentukan harga. So, akan terbentuk berapa harga yang appetite yang akan diterima oleh appetite investor. Nah, ini pentingnya pelaksanaan book building yang akan di-lead oleh underwriter, nanti akan ketemu beberapa anchor investor mereka. Lalu perusahaan setelah book building, gitu ya. Nah, ini nih, ada efektif dari OJK. Ini merupakan lampu hijau di Bapak sekalian. Jangan sesekali melakukan penawaran umum kalau belum mendapatkan efektif dari OJK, karena bisa masuk dalam kategori investasi ilegal. Nah, setelah mendapatkan efektif dari OJK, baru perusahaan diperbolehkan melakukan IPO. Dan ingat, melakukan IPO saham dilepas kepada publik, uang masuknya ke perusahaan, bukan masuk ke owner atau ke manajemen. Uang masuk ke perusahaan digunakan untuk running bisnis, untuk ekspansi, sesuai dengan janji-janji yang tertulis di prospektus. Itu tadi IPO pasar perdana. Adapun bagi investor yang tidak berkesempatan untuk mendapatkan porsi saham saat penawaran dana, mereka bisa mendapatkan di proses transaksi di secondary market, baru tuh masuk ke bursa, listing tercatat di Bursa Efek Indonesia. Biasanya seremoninya kalau dulu kita tekan bel di main hall bursa. Oke, next. Nah, ini beberapa dokumen utama IPO, saya akan coba persingkat. Tadi ya, sudah ada informasi tentang perusahaan, kegiatan usaha, anggaran dasar, dan lain sebagainya, informasi keuangan, informasi legal, dan beberapa informasi tentang IPO, meliputi lembaga dan siapa aja lembaga dan profesi penunjang yang support kita punya corporate action. Next, please. Baik, ini merupakan skematik pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Jadi kita lihat ke bagian dulu ya. Kalau perusahaan besar yang asetnya di atas 250 miliar dan mereka ingin masuk ke papan utama atau papan pengembangan, mereka filing di OJK menggunakan POJK 7 dan 8.
nantinya kami akan evaluasi menggunakan peraturan 1A. Kalau perusahaan ini nantinya layak dicatatkan, mereka akan dicatatkan either di papan pengembangan atau di papan utama. Adapun bagi perusahaan dengan aset skala kecil dan menengah, mereka bisa pilih. Kalau saya pakai POJK 7 dan 8, well, sama prosesnya tadi. Tapi kalau saya perlu ini di beberapa lisensi, saya perlu waktu yang lebih panjang untuk bisa membuka laba. Mereka bisa filing pakai POJK 53. Otomatis di bursa akan dievaluasi menggunakan peraturan 1V. Dan kalau layak dicatatkan, mereka akan masuk ke papan akselerasi. At the end of the day, perusahaan-perusahaan yang tercatat di papan akselerasi berkesempatan juga untuk promosi ke papan pengembangan ataupun ke papan utama dalam rangka meningkatkan exposure mereka kepada basis investor kita. Dan satu yang mau saya highlight, perusahaan-perusahaan yang masuk di papan akselerasi ini bukan merupakan perusahaan-perusahaan yang marginal, bukan merupakan perusahaan-perusahaan yang tidak prospektif, bukan. Kami yakinkan diri kami bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan-perusahaan yang punya prospek, tapi hari ini kawan-kawan masih memerlukan kemudahan ya dari aspek regulasi dan biaya misalnya, sehingga mereka kami tempatkan dulu di papan akselerasi, menimbang kategori risikonya yang relatif masih tinggi. Dan di sebelah kiri, di kolom sebelah kiri itu saya akan brief aja, singkat. Jadi POJK 53, penggarisnya ada dua dari financial test, yaitu total aset dan total fundraise. Perusahaan dikategorikan aset kecil yang asetnya sampai 50 miliar, adapun yang menengah dari 50, di atas 50 miliar sampai 250 miliar. Begitu juga dengan fundraise-nya. Dan perusahaan-perusahaan ini tidak boleh dikendalikan oleh perusahaan besar. Jadi contoh kalau ada Astra Internasional, mereka punya perusahaan dengan kategori aset kecil dan menengah ini. Nah, perusahaan ini tidak boleh IPO dengan menggunakan POJK 53 karena mereka masuk ke dalam konglomerasi perusahaan besar. Oke, next please. Baik, ini beberapa regulasi, saya akan coba speed up di sini. Bentuk hukum semua, ini perbandingan antara papan utama, pengembangan, dan papan akselerasi. Jadi kalau badan hukum, semua harus PT, karena PT ini yang memiliki struktur modal berbentuk saham. Lalu kalau untuk papan utama, papan pengembangan, sejak awal kami sudah wajibkan untuk memiliki komisaris independen, sekretaris perusahaan, komite audit, dan unit audit internal. Costly nggak? Yes, costly. Adapun bagi perusahaan di papan akselerasi, ini ada grace period-nya, ada periode jedanya. Emiten dengan skala menengah itu transisinya 6 bulan, adapun emiten skala kecil transisinya 1 tahun. Untuk aspek operasional, papan utama minimum 36 bulan, papan pengembangan 12 bulan, papan akselerasi bahkan sejak berdirinya pun boleh, tapi dia telah membukukan pendapatan dari core bisnisnya pada tahun terakhir. Saya coba ambil begini. Sekarang katakan bulan Agustus. Perusahaan didirikan baru bulan Agustus dan mereka berencana IPO di Q1 2021. Bisa nggak? Secara peraturan bisa. As long as sampai dengan 31 Desember 2020, mereka sudah mengenerate revenue dari core bisnisnya. Sebagai contoh misalnya, maksudnya core bisnis ini, saya perusahaan bergerak di bidang penyewaan gedung kantor, nah mereka mendapatkan revenue dari sewa gedung kantornya, bukan dari sewa parkirnya. Oke. Lalu, nah ini juga saya sering mendapatkan pertanyaan, perusahaan yang mau IPO tuh harus untung ya Pak? Yes, itu pun minimum 1 tahun terakhir bagi papan utama. Adapun perusahaan di papan pengembangan boleh rugi maksimum 2 tahun. Nah, ini berdasarkan financial projection, maksimum 2 tahun perusahaan yang masuk papan pengembangan, mereka harus membuka laba usaha dan laba bersih. Adapun di papan akselerasi, kita stretch lagi. Boleh sampai tahun ke-6. Tahun ke-6 ini cukup lama ya Bapak sekalian, kalau anak kecil itu mereka sudah mau masuk SD. So, silahkan nanti diakses. Lalu papan utama, financial test-nya, ada minimum aset, hanya ada 1 financial test kalau masuk ke papan utama, memiliki aset berwujud bersih minimum 100 miliar, dan kalau untuk papan pengembangan, ada 3, aset berwujud bersihnya minimum 5 miliar rupiah, tapi kalau nggak punya,
karena trennya perusahaan startup. Pak, perusahaan kami startup, Pak. Kami develop apps, which is intangible asset. Lalu server kami pun di cloud, Pak. Aset fisik kami paling hanya laptop misalnya, hanya kendaraan operasional. So it less than 5 billion rupiah. But we do believe that our company is like 10 million US dollars company. Jadi gimana Pak? Oke, kalau teman-teman nggak punya aset berwujud bersih 5 miliar, maka perusahaan itu harus memiliki laba usaha 1 tahun terakhir 1 miliar rupiah dan market cap minimum 100 miliar rupiah. Pak, perusahaan kami belum bisa membuka laba, Pak. Kami masih konsentrasi di market penetration dan lain sebagainya. So we still burn the money. Bagaimana Pak? Oke. And then your company must have minimum revenue 1 tahun terakhir 40 miliar rupiah dan market cap-nya minimum, market capitalization-nya minimum 200 miliar rupiah. Nah ini mungkin ke perusahaan-perusahaan yang turnover-nya tinggi itu bisa memenuhi requirement ini. Adapun jawaban akselerasi kita tidak atur minimum requirement-nya, yang kita atur adalah ceiling-nya, maksimum tadi ya, maksimum aset, maksimum fundraise, dan tidak boleh dikendalikan oleh perusahaan dengan kategori skala besar. Lalu ada structure untuk papan utama, ini adalah offering structure ya, jumlah saham yang dimiliki oleh publik minimum 300 juta saham, dan papan pengembangan minimum dimiliki oleh 150 juta saham, dan ini tergantung dari ekuitasnya. Untuk ada tiringnya ya, jika ekuitas di bawah 500 miliar, maka harus 20% yang dilepas kepada publik, 500 sampai 2 triliun minimum 15% yang dilepas kepada publik. Adapun untuk ekuitas di atas 2 triliun minimum 10% yang dilepas kepada publik. 300 juta saham, 150 juta saham, banyak nih? Ya, banyak. Makanya sebagai salah satu strategi perusahaan itu melakukan stock split. But don't worry, nanti teman-teman yang ingin IPO sepenuhnya akan di-assist oleh underwriter terkait dengan strukturnya supaya bisa maksimal dan publik itu bisa invest tidak terlalu mahal dalam tanda kutip. Semakin banyak saham yang dilepas, tentu semakin retail harganya. Adapun di papan akselerasi yang kita atur adalah persentase minimum perusahaan melakukan offering. Lalu jumlah pemegang saham, papan utama minimum 1.000, papan pengembangan 500 pihak, papan akselerasi minimum 300 pihak. Nah, boleh jadi perusahaan-perusahaan mereka memenuhi listing kriteria di papan utama, tapi last minute ketika melakukan IPO, jumlah minimum pemegang sahamnya 1.000 pihak tidak terpenuhi, maka dia akan dicatatkan di papan pengembangan. Oke, itu tadi. Lalu ada harga minimum penawaran sama papan utama, papan pengembangan 100 rupiah, adapun di papan akselerasi minimum 50 rupiah. Begitu juga dengan skema penjaminan, papan utama, papan pengembangan full commitment, artinya kalau perusahaan let's say fundraise 70 miliar rupiah dan hanya terserap oleh publik, oleh investor itu 60 miliar rupiah, maka underwriter harus menjadi standby buyer, dia serap tuh semua 10 miliar rupiah. Dan semuanya 70 miliar rupiah nanti akan didapatkan oleh perusahaan. Adapun kalau skema best effort maksudnya tadi ya, katakan perusahaan mau konversi 70 miliar rupiah, tapi komitmen dari underwriter itu katakan saya hanya menyanggupi untuk menjadi standby buyer 5 miliar rupiah. So katakan yang terserap oleh publik tadi 60 miliar rupiah, maka total yang akan dana yang akan didapatkan oleh perusahaan instead of 70 miliar rupiah ini 65 miliar. 60 tambah 5 miliar. Lalu terakhir ada lock up ya dari pengendali. Kalau papan utama, papan pengembangan itu tidak ada lock up di bursanya gitu ya. Kalau di papan akselerasi kita ada lock up 6 bulan sejak tercatat tadi untuk melindungi public investor. Karena apa? Hipotesis kami perusahaan-perusahaan yang masuk di papan akselerasi adalah perusahaan-perusahaan yang masih berkategori berisiko tinggi, sehingga kami coba lock up dulu nih para founders-nya, jangan exit dulu, don't abandon the ship, karena siapa yang akan running perusahaan. Untuk formulasi aset berwujud bersih, Bapak sekalian bisa cek ke regulasi bursa atau ada di slide, yaitu total aset dikurangi dengan intangible asset, dikurangi dengan aset pajak tangguhan, dikurangi dengan kepentingan kendali,
dan dikeluarkan dengan aktivitas. Well, basically itu adalah aktivitas perusahaan, tapi di take out semuanya intangible. Oke, next. Nah, ini tadi saya sudah singgung ya, beberapa lembaga dan profesi penunjang yang mendukung hajatan IPO perusahaan kita. Bapak sekarang nanti bisa baca. Next. Baik, ini beberapa faktor kunci sukses penerbitan efek, dan Bapak bisa baca sekalian, tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah saya sering mendapatkan pertanyaan, Pak, kapan sebaiknya kami IPO? Nah, kalau saya mendapatkan pertanyaan itu, saya biasanya akan jawab, tergantung kapan perusahaan siapnya. Jadi, tentu keputusan IPO ini adalah keputusan yang sangat strategik. Nggak bisa tuh, owner atau manajemen malam nanti tidur, besok kita mau IPO. Enggak. Karena ini adalah keputusan strategik. Kapan perusahaan ini siap naik kelas? Siap dalam arti mereka pada akhirnya akan mendapatkan, akan dimonitor oleh para regulator, baik OJK maupun bursa. Mereka akan diliput oleh wartawan. So it means exposure-nya akan naik. Lalu mereka harus melibatkan publik nih dalam pengambilan keputusan. Kalau dulu perusahaan kita sebelum menjadi perusahaan go public tidak perlu melibatkan outsider untuk pengambilan keputusan. Besok-besok kita harus melibatkan publik nih untuk pengambilan keputusan. Saya sering analogikan go public itu sama seperti menikah. Jadi kita punya pasangan nih, dalam hal ini publik yang harus kita ajak komunikasi, yang harus kita sampaikan disclosure, kita harus sampaikan keterbukaan informasi kepada publik. Oke, mungkin itu. Next. Oke, ini sedikit tentang IDX Incubator. So, kita hari ini ada di 3 kota, di Jakarta, di Bandung, dan ada di Surabaya. Yang kami lakukan adalah memberikan beberapa training untuk persiapan IPO. Dan kami saat ini sudah ada 2 binaan kami yang IPO, yaitu tadi Pijijo, ya, PT Turindo Guide Indonesia Tbk, dan PT Cashless Worldwide Indonesia Tbk yang bergerak di bidang fintech. Next, please. Dan ini beberapa topik dalam training yang kami berikan, mulai dari regulasi OJK yang mengatur tentang IPO itu sendiri, lalu peraturan di bursa yang mengatur tentang pencatatan, lalu struktur IPO, persiapan untuk ketemu anchor investor, beberapa aspek legal yang diperlukan, serta beberapa isu terkait dengan akuntansi dan keuangan. Next, please. Ya, next. Dan ini beberapa studi kasus, oke, ini equity trend ya, di equity IPO trend di Indonesia, bahwa semakin ke sini gitu ya, perusahaan-perusahaan dengan aset skala kecil dan menengah, mereka semakin banyak yang melakukan IPO. Jadi entrepreneur yang memiliki aset skala kecil dan menengah ini, mereka mulai berani mewujudkan mimpi mereka menjadi perusahaan yang Tbk. Kalau kita lihat di bar chart sebelah kiri, tahun 2019, in total ada 57 perusahaan tercatat baru. Tahun 2018 maksud saya, adapun tahun 2019 tahun lalu, slightly di bawah 2018 ada 55. Nah, tahun ini sampai dengan per Juni kita ada 28 perusahaan yang sudah IPO dan ada 23 lagi dalam pipeline. So, yang mau saya sampaikan adalah walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 hari ini, tapi appetite para entrepreneur untuk melakukan IPO di capital market kita tetap masih tinggi. Dan kami dalam hal ini siap menjadi garda terdepan untuk membantu perusahaan-perusahaan dalam melakukan IPO. Oke, next please. Ya, ini beberapa studi kasus ya, beberapa data terkait dengan perusahaan aset skala kecil menengah yang sudah IPO. In total sudah ada 87
perusahaan yang melakukan perusahaan dengan aset skala kecil dan menengah. Kalau di kanan, Ibu Bapak sekalian, yang tertinggi itu adalah PT Repower Asia Indonesia Tbk, aset fundraising itu sampai 250 miliar. Yang terendah tadi, di hijau, itu fundraise hanya 12 miliar rupiah. So basically it less than 1 million US dollars. Kalau kursnya 14.000. Begitu juga dengan asetnya, yang tertinggi PT Bintang Auto Global, hampir 249 miliar rupiah. Yang terendah juga pil hijau, hampir 10 miliar rupiah. So, perusahaan-perusahaan yang memiliki aset 10 miliar pun, seperti pil hijau ini, berani untuk IPO dan sudah tercatat di papan akselerasi. Oke, next. Dan ini beberapa studi kasus ya perusahaan yang melakukan IPO. Saya coba ulas di Cashless. Jadi Cashless ini perusahaan bergerak di bidang fintech dan salah satu binaan kami. Sebelum IPO, ekuitas Cashless hanya sebesar 32,59 miliar rupiah. Lalu ketika mereka melakukan IPO, mereka melakukan penawaran kepada publik melepas 17,51% sahamnya, mereka berhasil fundraise 87,5 miliar rupiah. So, 100% sebelum IPO, itu ekuitas kita katakan 33 miliar rupiah. Tapi ketika kita melakukan IPO, perusahaan kita dinilai nih oleh para investor, future-nya bagaimana gitu ya. 17,51%-nya itu senilai 87,5 miliar rupiah. Dan akibatnya apa? Valuasi perusahaan seketika naik 13,8 kali dan menjadi 449,8 miliar rupiah. Ini pada harga perdana, Ibu Bapak sekalian. Adapun hari ini saham Cashless mengalami kenaikan yang bagus seiring dengan banyaknya transaksi di bidang payment yang menggunakan platform mereka, dan begitu juga naik diapresiasi harga sahamnya. Ibu Bapak sekalian bisa melihat nanti di slide ini beberapa studi kasus, begitu juga dengan Boston, 9,53 miliar ekuitasnya sebelum IPO, menerbitkan 24% saham ketika IPO, mereka berhasil fundraise 40 miliar, dan valuasi dan nilai perusahaannya naik 17 kali, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan beberapa success story perusahaan yang pada akhirnya berhasil IPO, tentu diiringi dengan tanggung jawab, diiringi dengan rasa tanggung jawab untuk pada akhirnya kita dapat memberikan return kepada publik yang inject modal di dalam perusahaan kita. Oke, next please. Nah, ini beberapa historical data terkait dengan biaya IPO. So, saya ingin highlight aja, 50 fundraise-nya up to 50 miliar, average sekitar 9,8% total biaya IPO. Kalau IPO-nya itu fundraise 50 sampai 250 miliar, average 4,41% total biaya IPO-nya. Adapun kalau di atas 250 miliar, average 3% total biaya IPO-nya. Nah, ini terlihat bahwa semakin besar proses IPO, tentu akan semakin kecil persentase biaya IPO-nya, karena ada beberapa IPO yang memang ada beberapa biaya persiapan IPO yang masuk dalam kategori fixed cost. Let's say misalnya auditor masuk, mereka ada minimum man hour, begitu juga dengan lawyer, kalau ketika mereka melakukan legal audit ada minimum man hour, dan notaris dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi trade-off dengan semakin besarnya profit IPO. Oke, guys. Ya, ini slide terakhir saya. So, yang ingin saya sampaikan adalah jangan menunggu besar untuk go public, tapi jadilah besar dengan go public. Saya Aditya Nugraha, terima kasih, dan saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Mas Aditya atas pemaparannya yang sangat jelas sekali. Mungkin kita langsung masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Dimohon kepada Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, bisa langsung mengisi di grup chat atau bisa fitur raise hand di reaction nanti langsung kita beri kesempatan. Mungkin aku sambil bantu Ibu Bapak, rekan-rekan semua, bila ada yang ingin ditanyakan, feel free untuk tanyakan ke kita tentang topik bahasan kita hari ini yang tentunya sangat menarik banget. Mungkin Ibu Bapak masih ada yang rasa penasaran penjelasannya lebih detail lagi kayak gimana, bisa ditanyakan langsung dengan open mic-nya ataupun bisa diketik di kolom. Ya. Pak Sudirwo sepertinya mau tanya nih Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih telah bisa ikut dalam webinar ini. Secara pribadi saya menyambut baik sekali dengan acara ini dan kita menunggu udah lama sekali mau mengetahui masalah urun dana ini ya, karena sebelum-belumnya mungkin sekitar 2 tahun yang lalu juga ini sudah bisa kita akses sebenarnya melalui aplikasi Android yang cukup banyak, dan saya juga udah berapa aplikasi vendor yang saya ikuti gitu. Dan pertanyaan pertama saya mungkin terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ali Ridwan tadi. Ada satu pemaparan di situ bahwa yang menjadi penyelenggara itu bisa PT dan juga koperasi. Nah, mungkin kalau koperasi ini sudah cukup ada lah kalau kita di Kalsel ini yang punya anggota cukup bagus dan juga membina UMKM gitu. Mungkin yang seperti itu juga nanti bisa kita dorong untuk bisa membuat aplikasi ini ya untuk sebagai tempat wadah untuk membantu UMKM kita untuk urun dana ini. Yang kedua terkait prosedurnya sendiri, kalau kita misalnya punya PT, memang dana modal yang tadi yang disyaratkan minimal 2,5 miliar tadi tidak punya, berarti kita harus ada investor untuk bisa menyuntikkan PT itu. Karena untuk membuat aplikasinya sendiri cukup punya dana besar gitu ya. Nah, mungkin ini juga menjadi jadi kendala gitu kalau PT mau maju ke OJK untuk minta izin gitu di daerah kita. Tapi bagaimanapun kita optimis mudahan ini adalah satu perusahaan nanti yang bisa membantu ini. Apalagi di dalam webinar ini pesertanya juga saya kira ada yang cukup lah, mudahan bisa membantu seperti itu. Yang berikutnya saya kira banyak potensi-potensi di daerah kita yang memang perlu sekali untuk mengikuti urun dana ini, apakah semacam kayak suatu usaha di perkebunan atau di perikanan. Nah, ini juga bisa menjadi apa tadi istilahnya kalau menjadi peserta itu ya, menjadi untuk ikut ke aplikasi itu. Jadi nanti bagaimana persyaratannya, apakah nanti kita menghubungi kepada yang punya aplikasi itu atau kita menghubungi OJK. Nah, mungkin prosedurnya minta disederhanakan lagi untuk dijelaskan. Mungkin itu saja, terima kasih banyak. Ya Pak, halo, bisa didengar ya? Ya, Bisa, Pak. jadi memang ada dua ini Pak, ada dua pihak ini, ada dua terminologi yang tadi satu adalah penyelenggara layanan urun dana, sementara pesertanya di dalam penyelenggara urun dana itu adalah penerbit
penerbit saham. Di sini yang kita sebut sebagai UMKM yang ikut sebagai penerbit. Tadi Pak Sudirwo mungkin sudah browsing ya di beberapa platform yang telah memiliki izin, yaitu Santara, BizShare, dan Crodana. Dan saya juga optimis kalau bisa di Kalimantan Selatan ini ada penyelenggara layan urun dana. Cuma memang perlu modal, tidak hanya modal uang, modal infrastruktur IT, tapi juga modal talent orang IT dan yang bisa memberikan corporate governance assurance atau yang bisa memastikan tata kelola dari penerbit. Saya membayangkan misalkan ada satu platform katakanlah di Kalimantan Selatan, kemudian juga penerbitnya UMKM Kalimantan Selatan, investornya pun juga orang Kalimantan Selatan gitu, karena dia juga bisa langsung tahu bisnisnya apa, saham yang akan saya beli katakanlah di bidang perhotelan seperti itu yang ada di Kalimantan Selatan, atau perusahaan perkebunan seperti yang Pak Sudirwo katakan tadi. Memang di sini ada syarat-syarat. Mungkin Mas Hilmi bisa dibukain slide yang sesi 1, yang slide yang lain, yang tentang inovasi keuangan digital. Di situ memang ada beberapa tahap di situ. Ada proses pencatatan, ada namanya regulatory sandbox seperti itu. Kemudian baru nanti ada rekomendasi, apakah platform itu layak ya, cocok dan sesuai dengan peraturan dan direkomendasikan untuk didaftarkan. Nah ini, terus. Nah nih, di sini ya, kalau misalkan kita mau katakan mau menjadi penyelenggara IKD atau inovasi keuangan digital, itu ada 3 tahap di sini. Pertama memang kita melakukan pencatatan di OJK ya. Kemudian juga ada proses mekanisme uji coba IKD, inovasi keuangan digital. Kita lihat apakah ada, kita nilai proses bisnisnya, model bisnisnya, instrumen keuangannya, dan tata kelolanya telah memenuhi kriteria sesuai menurut OJK atau tidak. Kalau memang belum, bisa dilakukan perbaikan. Kalau sudah bisa direkomendasikan sesuai, bisa langsung didaftarkan dan akhirnya bisa beroperasi di Indonesia. Kemudian kalau tidak direkomendasikan, itu nggak bisa diajukan kembali dengan model yang sama, jadi harus dibuat yang baru gitu, yang lebih inovatif seperti itu. Terus next. Nah ini pencatatannya. Ini PT atau koperasi, ya benar Pak Sudirwo tadi bilang mungkin di Kalsel ada koperasi-koperasi yang memiliki potensi untuk itu, silahkan aja diajukan, nanti OJK pusat yang akan menganalisa. Kami di KR9 membantu nanti mungkin korespondensi dengan OJK pusat atau mengenai kelengkapan dokumen, tapi tetap nanti akan dikirim ke OJK pusat, karena di KR9 itu sifatnya support aja, mendukung, bukan satker yang akan memberikan atau menganalisa badan hukum tersebut, seperti itu. Kira-kira itu Pak Sudirwo. Baik, terima kasih Pak. Kalau nanti butuh bahan, disiapkan aja email address-nya, nanti kita email ya dalam bentuk PDF. Baik yang materi dari saya maupun yang dari bursa, boleh juga ya Pak Adit? Boleh Pak Ali. Nanti kita email ke peserta. Ada lagi? Bapak Ibu yang mau ditanyakan?
mumpung ada pemateri hebat-hebat ini dari Bursa Efek Pusat dan OJK. Sorry Mas Ilmi, agak feedback suaranya Mas. Mic-nya tadi gimana Mas? Gimana Pak? Iya tadi suara Bapak sepertinya agak bukan agak, memang feedback Pak, ada apa gemanya gitu. Oh ya, suara. Kurang clear di apa earphone saya Pak. Masih ada Monggo jika Pak? ada pertanyaan. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Suhodo. Pak Suhodo menanyakan, Pak Ali, jika seandainya... Oke, ini pertanyaannya. Selamat sore dengan Suhodo, Pak Ali. Jika seandainya crowdfunding dijalankan di Kalimantan Selatan secara lokal, kira-kira apa saja yang harus kita siapkan? Pak Suhodo, dengeran ya? Dengeran Pak. Jadi begitu, dengeran ya. Jadi gini Pak, yang harus ini kira-kira yang Bapak maksud ini penyelenggara atau penerbit dulu nih Pak? Sebagai penyelenggara atau penerbit dulu. Kalau penerbit sih, kalau menurut saya UMKM-nya bisa langsung menghubungi penyelenggaranya karena masing-masing itu kan punya perjanjian ya, perjanjian. Kalau UMKM-nya pengen listing, katakan pengen menawarkan sahamnya melalui Santara, tentu perjanjiannya berbeda kalau dengan BISER atau Crowdana, ada perjanjiannya masing-masing. Nah, kalau yang Bapak maksud, Pak Suhodo maksud itu? Kalau seandainya kita seperti BISER, Pak, ya, di Kalimantan Selatan. Oke, itu tadi yang slide saya tunjukkan sebelumnya, itu ada prosedurnya Pak. Kalau untuk, jadi dia sebagai penyelenggara inovasi keuangan digital. Jadi penyelenggara ya Pak yang Bapak maksud. Karena kalau penyelenggara itu dia pemilik platform. Iya. Kira-kira kalau di Kalimantan Selatan bisa nggak Pak? Kenapa enggak? Santara aja cuma di Jogja Pak. Santara itu kedudukannya di Jogja. Jadi kebanyakan penerbit-penerbitnya itu, penerbit sahamnya itu perusahaan UKM-UKM yang ada di Jogja, sekitar Yogyakarta. Nah itu syaratnya tadi mungkin Mas Hilmi bisa ditampilkan lagi slide inovasi keuangan digital. Mas bisa Mas. Ya memang perlu ini Pak. Nah ini kan kita lihat nih dari pengertiannya dulu ya Pak ya. Kalau penyelenggara itu sebenarnya dia sebagai setiap pihak yang melaksanakan IKD di sini, inovasi keuangan digital. Apa sih inovasi keuangan digital? Kayak kembali lagi ke basic definition Pak. Jadi coba di sebelumnya tadi basic ini ya terus ya ini. Jadi dia adalah merupakan aktivitas Pak, sebenarnya aktivitas proses bisnis yang baru ya, model bisnis dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah bagi sektor jasa keuangan dengan melibatkan teknologi informasi. Nah, ini kan ekosistem ini kan sebenarnya butuh banyak pihak nih. Coba dilihat di slide yang sesi 2. Kita yang Fintech 101. Supaya ada gambaran, Pak. Ini kan kita eranya industri 4.0. Ini banyak pelakunya di sini. Ekosistem. Iya, ekosistemnya apa saja sih kalau di dunia inovasi keuangan digital? Itu nanti coba saya tampilkan di slide satunya. Memang butuh infrastruktur IT yang kuat di sini. Ada banyak pihak, termasuk juga ada yang namanya computer
internet respon tim. Jadi ada discovery system. Jadi servernya itu nggak boleh terganggu. Misalkan ada gempa, yaitu harus ada pusat, ada cadangan gitu. Ada yang namanya disaster recovery system (DCR). Misalkan kita punya OVO, tiba-tiba server OVO-nya terganggu akibat tsunami atau gempa bumi, itu nggak boleh error, dia harus ada cadangan. Nah, hal-hal infrastruktur seperti itu juga harus kita pikirkan di situ, Pak Suhodo. Iya, Pak. Sebentar, ketemu ya, ada. Supaya gampang menggambarkan ini, coba. Nah, ini. Nah, terus ini kan ini perkembangannya. Nah, ini kira-kira ekosistemnya nih, Pak. Di dalam dunia fintech, ini kan juga termasuk fintech nih, dunia platform, itu kan tidak hanya memindahkan media saja, Pak, memindahkan media saja seperti Gojek misalkan, dari ojek pangkalan ke ojek daring misalkan, kan nggak cuma itu sebenarnya, tapi kita lihat di situ ada ekosistem di sini, macam-macam. Dilihat dari digital utilitiesnya, di sini juga ada digital signature, tanda tangan digital ya, atau ada yang nama istilahnya nirsangkal ya, sistem nirsangkal, sehingga kita nggak perlu tanda tangan basah, tapi juga bisa dipakai sah sebagaimana Undang-Undang ITE. Kemudian juga ada cyber security, ada CISRT tadi, fast response team, misalkan ada kejadian bencana alam. Kemudian juga ada social data scoring, ada big data provider, blockchain, dan sebagainya. Kemudian juga ada capacity builder, yaitu untuk menyiapkan talent atau orang-orang yang ahli. Ada pusdiklat, ada sekolah, universitas, ada inkubator untuk yang penerbitnya terutama ya, UMKM-nya, ada fasilitator. Jadi ini kira-kira ekosistem keuangannya, Pak. Jadi yang harus kita persiapkan apa sebagai penyelenggara? Ya tentu saja pertama, selain modal uang adalah infrastrukturnya, baik dia yang bersifat hardware maupun software, atau juga yang human capital, karena di bidang ini kan tentu saja kita nggak bisa terlepas dari orang ahli talent yang bisa mengoperasikan atau membuat sistem di sini, Pak. Kira-kira itu. Ya, terima kasih, Pak. Nanti boleh minta ininya, Pak. Iya, nanti slide-nya. Bapak minta slide yang mana, kita kirimkan semua. Karena ini sebenarnya juga ada slide-slide yang sudah ditayangkan di acara sebelumnya dan kita pakai di sini di KR9. Tapi ini tetap dikeluarkan slide standar dari OJK Pusat sebenarnya, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Ada lagi mungkin, Pak, sebenarnya ini diskusinya menarik nih, UMKM ini, karena ini adalah peluang ya, bagaimana UMKM mendapatkan dana. Kan tidak selalu UMKM itu mendapatkan dana dari hutang, terutama hutang di bank. Karena apa? Pertama, mungkin ada hal yang sifatnya maturity ya, maturity concern. Kalau utang bank itu kan nggak bisa lama-lama tuh sebenarnya, pendek kan, jangka pendek. Sementara bisnis kan jangka panjang nih. Jadi mungkin dalam hal maturity concern ini UMKM juga perlu pertimbangan, sehingga mungkin lebih cocok kalau permodalannya lewat pasar modal seperti itu dengan layanan urun dana. Nah, Pak Suhodo ini kan praktisi perbankan nih, tahu kan untuk kredit UMKM ini berapa lama gitu kan, tahu gitu, sangat tahu persis seperti itu. Tapi kalau dengan layanan urun dana juga menjadi wahana investasi alternatif bagi pemodal, terutama yang di daerah ini yang paham, tahu bisnisnya UMKM ini sangat menarik karena dia bisa lihat secara langsung dengan mata kepalanya sendiri. Oh, saya mendanai katakan perusahaan transportasi di wilayah Kalimantan Selatan, atau oh saya mendanai perusahaan kuliner seperti itu. Tahu persis produknya berupa katakanlah soto Banjar atau apa gitu. Dia tahu persis, sehingga dia bisa
melakukan analisa risiko secara sederhana saja seperti itu. Dibandingkan kalau dia investasi yang sifatnya ilegal. Di Kalsel ini kan marak nih, investasi ilegal nih kan cukup marak nih, kita nggak tahu bisnisnya apa, hanya dijanjikan sekian persen, ternyata bodong kan seperti itu. Mendingan langsung aja membiayai UMKM. Hanya saja kita memang sangat membutuhkan penyelenggara yang punya jejak rekam tata kelola terhadap penerbitnya. Jadi dia juga ngelihat tuh penyelenggara tuh memang bisnisnya tuh dicek sama dia, benar ada, benar punya prospek seperti itu. Dan si pemodal juga harus paham bahwa semua bisnis memiliki resiko. Jangan merasa kalau udah setor duit, setor modal terus tinggal terima dividen saja tanpa analisa resiko, karena setiap bisnis pasti ada resiko seperti itu. Itu yang harus kita pahami bersama. Setiap bisnis pasti memiliki resiko. Ya, itu kira-kira penjelasan dari saya. Mungkin ada lagi, silakan. Monggo kalau ada yang pengen sumbang saran, pengen ini, karena saya senang nih forum-forum seperti ini Pak Sudirwo. Saya senang jadi bisa komunikasi langsung dengan teman-teman pelaku UMKM di Kalsel nih. Baik Pak Ali, boleh diskusi lagi nggak Pak? Monggo, silakan Pak, silakan. Memang waktunya untuk Pak Dirwo kok, saya tenang aja. Baik ya, memang kalau kita lihat pertama tadi peserta cukup banyak ya, cuman di akhir sesi kita mau diskusi justru banyak yang mulai kurang ya. Memang hari ini saya berharapnya kalau bisa seluruh kawan-kawan yang lain pun bisa bergabung lagi ya, baik itu kawan-kawan asosiasi, baik itu para UMKM yang kalau kita boleh bilang cukup besar lah ya di daerah Kalsel yang kita ketahui, itu juga sebenarnya bagus lah untuk kita ajak sama-sama untuk bisa kita diskusi bareng. Mudahan apa yang hari ini kita wacanakan ini bisa segera terrealisasi gitu kan gitu. Nah, hari ini saya mungkin juga mewakili dari apa yang disebut dengan Komite UMKM dan Ekonomi Kreatif Kalsel, yang memang kami lagi nunggu SK dari Pak Gubernur nih, sampai hari ini memang masih belum terbit gitu. Tapi kami boleh sampaikan bahwa di komite ini itu yang menjadi pengurus dan anggota itu adalah stakeholder SKPPD. Kami sebagai non birokrasi adalah pelaksana. Jadi kami namanya komisi, Pak. Jadi kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua komisi UMKM, kemudian ada komisi ekonomi kreatif, dan satu lagi adalah komisi startup. Jadi kalau apa yang kita bicarakan ini, saya lihat apa yang digambarkan di ekosistem yang mau dimaksud tadi mau membentuk crowdfunding ini, saya yakin dengan komite ini sendiri kita udah cukup ada gitu, cukup ada. Cuman kita memang perlu bertemu kembali untuk diskusi lebih intens gitu untuk mewujudkan ini. Dan saya kira untuk apa yang saya tanyakan di awal, bahwa kita perlu ada investor, perlu ada sumber daya manusianya untuk membuat suatu platform. Saya yakin orang kita tuh udah banyak Pak, bikin platform-platform untuk e-government, untuk aplikasi beberapa perusahaan dan yang lain. Itu orang kita udah mumpuni gitu di sini. Cuma memang investor kita aja yang kurang. Mungkin dalam hal ini mungkin kita bisa nanti dorong atau kita gandeng mungkin badan usaha milik daerah atau dari forum CSR-nya perusahaan-perusahaan yang kita besar untuk bisa membantu. Bagaimanapun kalau kita nanti ini objeknya adalah UMKM tuh sebenarnya seberapa sih gitu. Paling besar Kalsel ini berapa sih dia punya omset gitu sebulan dan per tahun gitu kan, kita bisa lihat gitu kan. Nah, jadi kalau kita cukup bicara ini untuk mewujudkan platform yang seperti yang ada di Jawa, saya kira cukup berat gitu. Tapi kalau kita bicaranya platform yang ringan, yang kecil, mungkin kita bisa. Mungkin pertanyaan saya sekarang dimulai dari berapa sih minimal gitu. Kalau kita memang bisa nanti sebagai penerbit gitu untuk ikut penyelenggara, kira-kira berapa sih yang kita bisa buka terlebih dahulu? Apakah dari angka 5 juta, misalnya 10 juta, itu UMKM perlu dana segitu gitu kan?
Karena rata-rata ya namanya KUR aja, misalnya tuh 25 juta itu perbankan. Kalau misalnya kita ikut PKBL gitu, program kemitraan dan bina lingkungannya BUMN, yaitu dari 25 sampai 100 pun atau 200 pun bisa gitu dengan pengembalian sekitar 2 tahun. Nah, kalau kita sistemnya urun dana ini kan ya paling mungkin tadi katanya sekitar durasi 1 tahun mungkin ya, atau mungkin bisa diatur 6 bulan atau berapa bulan. Nah, ini kan kita juga belum tahu tadi bagaimana teknisnya gitu. Nah, selama itu teknisnya kalau sebagai pemodal nih mau ikut kan tidak langsung serta-merta itu terkumpul Pak Ali uangnya. Ya kan? Saya kan ini UMKM mau perlu dana 100 juta nih untuk beli alat segala apa. Nah, tapi kan kita nunggu pemodal ngumpulin uang 100 kan nggak langsung tiap 1 hari gitu. Mungkin bisa 1 bulan 2 bulan loh Pak itu kan. Nah, selama 1-2 bulan itu ya kan kita harus ngasih dividen nih. Apakah per bulan atau nunggu waktunya selesai seperti kayak deposit aja kan gitu. Nah, mungkin seperti itu Pak, mungkin yang saya tanyakan. Makasih Pak Ali. Oke. Nah, ini contoh bagus Pak. Jadi nanti mungkin kalau saya jawab langsung kan Bapak nggak bisa ngelihat nih, nggak bisa membuktikan. Mungkin Bapak bisa lihat atau download Santara Pak, aplikasi Santara. Jadi di sini ada satu PT di bidang transportasi ya, PT A Dinasti Teknik Perkasa. Ini dia total pendanaan 10M, tetapi dia kan tadi sudah saya jelaskan jangka waktunya selama 12 bulan. Jadi kalau belum 100% ya jadi belum jalan dia nunggu dulu. Di situ ada statusnya. Dia saat ini masih 71,07%. Ada sisa waktu 40 hari. Nah, ada 2.280 investor. Jadi dengan platform ini kita bisa lihat nih statusnya, status penerbit. Oh, dia belum 100%, jadi belum bisa jalan full seperti itu. Nanti Bapak bisa download ya. Contoh aja Santara contohnya. Ada Ahas. Ahas ini udah cepet nih karena mungkin Ahas itu motor ya, di bidang motor itu langsung 100%, total pendanaannya 2 miliar. Periode dividen tiap 6 bulan. Tiap 6 bulan dia bagi dividen. Ada. Kemudian ada di bidang kuliner, ada Bricks Cafe and Kitchen. Dia nggak banyak butuh dananya 500 juta saja. Tapi cepat nih dia udah 100% dan periode dividennya 6 bulan sekali. Jadi banyak variasi. Ada di bidang kuliner lagi, warteg tapi namanya warung layar sentuh. Nah, ini di Jogja ada nih warung layar sentuh. Dia butuh dananya nggak banyak juga, 1,5 M. Itu udah 100%, cepet dia, udah 100%. Macam-macam. Jadi menurut saya juga pemodalnya rata-rata juga, ini bayangan saya ya, karena saya tidak tahu datanya demografi pemodalnya. Saya yakin pemodalnya pun juga kalau Santara orang-orang Jogja juga seperti itu, karena dia mungkin bisa langsung window shopping kan, melihat perusahaan yang akan dia modalin seperti itu. Kalau memang dari skala ekonomi, saya yakin tidak sepesimis Pak Sudirwo. Saya yakin skala ekonomi di Kalsel juga bisa bagus lah, bisa artinya yang nggak kalah lah dengan yang di Jawa seperti itu. Cuma kita memang memikirkan kalau misalkan pengusaha Kalsel listingnya di platform di kota lain, rasanya kurang bagus kan seperti itu. Artinya memang kita lebih baik kita bikin platform di Kalsel, penerbitnya orang Kalsel, UMKM Kalsel, dan pemodalnya juga pemodal Kalsel kan seperti itu. Sehingga itu memudahkan ketika pemodal melakukan analisa risiko seperti itu. Karena dia nggak mungkin dong invest di bisnis yang dia tidak tahu dan tidak kenal kan seperti itu. Mendingan Kalsel bikin platform sendiri. Tapi kalau memang penyelenggaranya sudah bonafit, saya yakin juga pemodalnya nggak cuma dari di sekitar itu, mungkin dari belahan pulau lain, mungkin dari Sumatera, dia menginvestasikan UMKM di Jogja, bisa saja. Kalau memang dia bagus, penyelenggaranya bagus, artinya dia bisa melakukan
pemantauan tata kelola dari penerbitnya, saya kira nggak masalah juga seperti itu. Tapi untuk tahap awal sih memang mudah-mudahan Kalsel bisa nih bikin sebagai penyelenggara, pihak penyelenggara inovasi keuangan digital seperti itu. Nanti kita ajukan di OJK, kalau penyelenggaranya itu ada grupnya sendiri ya Mas Hilmi ya, ada grup inovasi keuangan digital. Kita tahapnya pencatatan dulu, nanti ada regulatory sandbox, diuji, dites. Oh oke nih, nanti baru terdaftar. Dan saya yakin kalau sudah terdaftar itu akan banyak penerbit yang yakin, oh udah lewat ini, lewat penyelenggara ini, karena platformnya sudah terdaftar di OJK seperti itu. Apalagi mungkin pemodalnya juga bisa kasih success story. Oh gampang kok invest di sini di platform A katakan. Dividennya juga gampang karena langsung masuk ke rekening, karena pembayaran dividen ini bayangan saya sama dengan ketika kita membeli saham. Jadi kalau kita punya saham, meskipun itu scriptless ya, tidak berwarkat, tidak berupa kertas, tapi itu kita dicatat akun kita, sehingga ketika kita ada pembagian dividennya akan masuk langsung ke rekening dana nasabah. Kalau di saham itu namanya RDN, rekening dana nasabah. Jadi aman, nggak mungkin diselewengkan seperti itu. Begitu kira-kira Pak Sudirwo. Ada lagi? Ya mungkin bisa di-share nanti ke teman-teman pengusaha di sini untuk familiarnya bagaimana sih platform itu berjalan, mungkin bisa mulai browsing seperti itu. Kira-kira gimana nanti. Kemudian mungkin Pak Sudirwo juga punya master plan nih untuk UMKM di sini. Apa sih master plan-nya 5 tahun ke depan katakan seperti itu. Ini harus ada nih master plan untuk platform penyelenggara keuangan digital di Kalsel seperti itu. Karena saya membayangkan, saya yakin Kalsel itu nggak kalah kok dengan yang di Jawa. Saya yakin itu. Iya, Pak Ali, betul tuh. Jadi untuk program komite sendiri kan 5 tahun nih, pas banget ini kayaknya untuk ini ya. Jadi master plan kan Pak, nanti disusun kan. Sekalian izin Pak Ali, ini untuk video sendiri dengan materi kita boleh share nggak ya? Boleh dipublish lagi nggak? Silakan Pak, di-share aja Pak. Silakan di-share. Punya channel YouTube juga ya, punya medsos yang lain mungkin bisa. Ke rekan-rekan yang lain yang mungkin nggak kesempatan untuk bisa partisipasi hari ini. Baik, makasih banyak Pak Ali izinnya. Silakan yang lain, mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Sekedar mengingatkan Pak, di chat sudah kami informasikan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir maupun kuesioner dari Protek, dimohon untuk dapat mengisi. Karena di kuesioner tersebut dan link tersebut kami minta alamat email dan nanti akan kami sampaikan link materi dan link video seperti itu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Pak. Baik, kalau misalnya sudah tidak ada lagi, kami harapkan pemaparan hari ini dari OJK dan dari Bursa Efek Indonesia dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Apabila terdapat pertanyaan di berikutnya, dimohon Bapak Ibu untuk tidak segan-segan untuk menanyakan kepada kami, dan apabila belum mengisi link yang sudah kami share, dimohon dapat mengisi supaya
kami dapat menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh pemateri hari ini. Mungkin sekian pemaparan materi dari kami. Sekali lagi kami terima kasih kepada Bapak Ibu telah meluangkan waktunya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan pada sore hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyajian materi pada hari ini mungkin kurang berkenan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ali dan seluruh peserta webinar hari ini. Mas Hilmi, saya mohon pamit. Semoga sukses dan jaga kesehatan selalu. Siapa? Terima kasih Pak. Siap, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.